Terpujilah Kristus Tuhan kita yang terus menjaga dan memelihara hidup kita sampai pada saat ini. Saya mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat mengikuti ibadah kesucian online Gereja Balak Selamatan Korps Polonia. Ibadah pada saat ini akan dipimpin oleh Kadet Ruth Friska Panjaitan. Mengawalinya, mari kita tabiskan ibadah ini. Kami tabiskan ibadah kesucian pada saat ini di dalam nama Allah Bapa, Anak-Mu Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan dipermuliakan dalam ibadah ini, dan kita semua mendapat berkat khusus di dalamnya. Haleluya. Selamat pagi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan kita. Tema kita tahun ini adalah Tahun Pengagungan Kristus. Itu sebabnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir, sebagai warga Bala Keselamatan, saya mengajak jemaat sekalian untuk terus mengagungkan Kristus di seluruh aspek kehidupan kita. Rasul Paulus menulis dalam kitab Filipi 2 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11 mengatakan demikian. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus Kristus adalah Tuhan. Mari kita agungkan Dia, mari kita muliakan Dia. Dia adalah pemilik kehidupan kita, Juru Selamat kehidupan kita. Dia segalanya bagi kehidupan kita. Salvation Army Songbook, You Are My All in All, akan kita nyanyikan bersama-sama. Mari kita nyanyikan dengan segala kerinduan. You are my strength when I am weak. You are my treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, love to give up, I will be full. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy
Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Engkau Allah yang hidup, Allah pemilik kehidupan kami. Kami agungkan Engkau Tuhan, sebab hanya Engkaulah yang layak dipuji dan disembah. Saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama bersekutu dengan Engkau. Kami mau memuji Engkau dan meninggikan nama-Mu yang kudus. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah semua yang kami lakukan dalam ibadah ini boleh memuliakan nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tentunya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita telah diberi kuasa untuk melakukan setiap hal yang dipercayakan olehnya dalam pekerjaan, dalam pelayanan sehari-hari kita diberkati oleh Tuhan, sebab kuasanya telah memberanikan kita. Bersama-sama kita akan memuji Dia, mengagungkan Kristus. Nyanyian Bala Keselamatan nomor 210 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Setelah itu kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Gerakan Pembawa Suluk Korops Polonia. Sudahkah kau merasa kuasa Tuhan di dalam hatimu dan jiwa? Mari kita nyanyikan bersama-sama. Sudahkah kau merasa kuasa Tuhan di dalam hatimu dan jiwa? Sudahkah kau mendapat kesucian oleh Roh Tuhan dan darah-Nya? Sudahkah kau suci, disucikan oleh darah-Nya?
Saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kadet Ratno hari ini. Mempersiapkan hati dan pikiran kita bersama-sama. Kita akan menyanyi dari nyanyian Bala Keselamatan nomor 87. Injil indah, Injil ajaib, Injil yang beri hidup. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami sangat bersyukur untuk kesempatan istimewa bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Roh Kudus Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga waktu kami membaca dan mendengarkan perenungan firman Tuhan, hidup kami diubahkan dan kami dapat melakukannya dimanapun kami berada. Persiapkanlah hidup kami, persiapkanlah hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mendengar dengan baik dan melakukan dengan baik. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi saya ucapkan kepada kita sekalian. Pada saat ini kita akan belajar bersama-sama dari Injil Markus 8, ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-26. Sekali lagi, persiapkan Alkitab masing-masing, kita belajar bersama-sama dari Markus 8 ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-26. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Mari kita mengikuti bersama-sama pembacaan firman Tuhan. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau melihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikian pembacaan firman Tuhan. Dari apa yang kita baca, saudara-saudara, saya memberi judul perenungan kita pada saat ini, Delay It's Okay. Sesuatu yang ditunda di dalam Tuhan itu oke, itu aman, itu baik. Sebab iman kita percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kita akan belajar bersama-sama. Mari kita lihat ayatnya yang ke-22.
Dikatakan seperti ini. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Perhatikan kisah ini. Ada orang buta yang dibawa kepada Yesus, dan mereka meminta agar Yesus menjamah orang buta ini. Jemaat sekalian, ada perbedaan antara menjamah dengan kata senggol. Apa perbedaan menjamah dengan senggol? Kalau menjamah, saudara-saudara, dengan sadar seseorang melakukannya. Tapi kalau senggol, tidak disengaja, tanpa sadar kita melakukannya. Jadi apa yang mereka minta kepada Yesus adalah permintaan agar Yesus dengan sengaja, dengan sadar menyentuh orang buta itu. Saya sangat tertarik dengan terjemahan NIV. Dikatakan seperti ini, saudara-saudara. Dalam ayat yang ke-22. They came to Bethsaida, and some people brought a blind man and begged Jesus to touch him. Perhatikan kata touch him. Kata ini mengandung makna menyentuh, menjamah. Touch him. Permintaan ini sangat jelas, dan saya sangat meyakini bahwa mereka sudah percaya bahwa kalau Yesus menyentuh, maka akan terjadi sesuatu pada apa yang disentuh oleh Yesus. Sehingga mereka meminta dengan jelas, Yesus sentuh, jamah orang ini. Mari kita perhatikan ayat selanjutnya. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Perhatikan, Yesus menjamah. Yesus mengikuti permintaan mereka dan memegang tangan orang buta ini. Sekarang saya mau bertanya. Pertanyaan saya, waktu Yesus menjamah, waktu Yesus memegang tangan orang buta ini, pertanyaannya adalah, apakah dia sudah melihat? Sekali lagi, mereka meminta Yesus untuk menjamah, memegang, agar mereka punya harapan bahwa waktu Yesus memegang, waktu Yesus menjamah, akan terjadi sesuatu. Pertanyaan saya di ayat berikutnya, waktu Yesus memegang atau menjamah, touch, memegang orang buta. Pertanyaan saya, apakah dia sudah sembuh? Apakah dia sudah sehat? Apakah dia sudah melihat? Jawabannya belum. Sama sekali belum terjadi sesuatu. Malah Yesus memegang tangannya dan membawa keluar. Jalan-jalan dulu. Saudara-saudara, permintaan mereka menjamah, bukan permintaan bawa jalan-jalan. Permintaan mereka agar Yesus melakukan sesuatu dan bisa membuat orang ini melihat. Perhatikan yang Yesus lakukan. Dia malah membawa orang itu berjalan-jalan. Nah, saudara-saudara, ternyata sentuhan pertama permintaan itu tidak terjadi sesuatu. Yang menarik, saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa lalu ia meludahi mata orang itu. Ini kejadiannya terjadi di luar, tidak lagi di tempat yang sama. Meludahi, dikatakan begini, saudara-saudara. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau melihat sesuatu?" Ini sentuhan berikutnya, sentuhan pertama tadi, dan ini sentuhan kedua. Jamahan pertama, dan ini jamahan kedua. Kita lihat, apakah dia sudah melihat? Dikatakan, saudara-saudara, pada ayat yang ke-24, orang itu memandang ke depan, lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Kembali saya bertanya, apakah jamahan yang kedua membuat orang ini melihat? Jawabannya ya. Tapi melihat dengan mata rabun. Dari buta menjadi rabun. Apakah ini sudah melihat dengan murni? Beda. Apakah Yesus sudah menjamah? Ya. Jamahan keberapa? Yang kedua. Tuhan Yesus menjamah kedua kalinya. Dan terjadi perubahan sedikit. Dari buta menjadi rabun. Nah, saudara-saudara, berkati oleh Tuhan, waktu melihat bagian-bagian ini, saya langsung berpikir seperti ini. Kok bisa ya?
Yesus loh ini yang menjamah. Sudah 2 kali, sentuhan pertama dan sentuhan kedua. Kenapa tidak terjadi kesembuhan? Waktu saya baca ini, saudara-saudara, saya bilang, kalau bahasa orang Jakarta itu, ini ratno banget. Waktu menyentuh orang tidak sembuh, itu ratno banget. Kenapa? Karena saya manusia biasa. Saya tidak bisa melakukan hal-hal yang supranatural yang tidak terjadi apa-apa. Ini ratno banget, ini bukan Yesus banget. Yang saya tahu adalah Yesus itu kalau dia menjamah pasti terjadi kesembuhan. Yang saya tahu adalah waktu Yesus menjamah pasti terjadi sesuatu. Tetapi waktu saya membaca ini, saya begitu terkejut. Ternyata ada satu kisah di mana Yesus sudah 2 kali sentuhan dan tidak terjadi apa-apa. Nah, saudara-saudara yang berkata oleh Tuhan, waktu membaca ini saya baru ingat bahwa ternyata apa yang Yesus tampilkan di bagian ini adalah ia sedang menampilkan bahwa dirinya adalah manusia 100%. Sebab kita percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Artinya bahwa ia sedang memperlihatkan bahwa dirinya juga adalah manusia yang membutuhkan proses. Pertanyaannya, bagaimana cara memahami kemanusiaan Yesus di sini? Nah, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, baru-baru ini saya bermain bola dengan anak sekolah minggu Polonia, namanya Arven. Saya main bola. Waktu kami main bola, saudara, dia menjadi kipernya atau gawangnya dan saya menendang bola. Saudara, saya dengan kekuatan yang sangat kuat, tetapi waktu kaki saya menendang bola, saya tendang dengan tenaga yang setengah, yang sangat terukur, dan bolanya sangat pelan, dan Arven bisa menangkap bola dengan baik. Pertanyaannya adalah, apakah saya tidak bisa menendang bola dengan kuat? Bisa. Saya bisa. Bahwa kalau main bola sesungguhnya, saya bisa cetak gol seperti Cristiano Ronaldo. Bisa. Tetapi kenapa saya menendang bola dengan pelan? Karena saya sedang bermain dengan anak sekolah minggu. Waktu Allah menjadi manusia, ada momentum tersendiri dalam pribadi Yesus Kristus. Ia menampilkan kemanusiaannya. Ia mau menjadi sama seperti manusia, mengalami proses demi proses. Nah, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, kita tidak boleh kecewa dalam hidup ini kalau terjadi delay, terjadi penundaan. Sebab bukan berarti Allah tidak bekerja, tetapi Allah sedang merencanakan sesuatu dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita mempelajari bagian itu. Ada sentuhan pertama, ada sentuhan yang kedua, dan belum terjadi apa-apa. Nah, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Yesus meletakkan lagi tangannya di ayat yang ke-25 pada mata orang itu. Perhatikan. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sentuhan keberapa, saudara? Sentuhan ketiga. Sentuhan pertama tidak terjadi kesembuhan. Sentuhan kedua terjadi kesembuhan, tapi tipis, dari buta menjadi rabun. Tapi ada sentuhan ketiga. Sentuhan ketiga, ia melihat dan melihat dengan jelas. Nah, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, kita menemukan bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, dalam kemanusiaannya, ia mengajar sesuatu, yaitu mengajar tentang proses. Tidak semuanya instan. Ada waktunya kita harus mengalami proses demi proses. Dan pada akhirnya kita tahu, ia adalah Allah. Ia bisa membuat yang buta menjadi melihat. Pertanyaannya, apakah Yesus bisa menjamah satu kali dan melihat? Bisa. Ada kejadian-kejadian lain, Yesus jamah langsung melihat. Tapi kisah ini dikhususkan untuk menampilkan Yesus sebagai manusia 100%. Dan kita percaya bahwa di dalam kisah ini ada pelajaran-pelajaran penting. Saya menemukannya ada 3 pelajaran penting yang saya ingin bagikan kepada saudara-saudara semua. Yang pertama, saya catat di sini. Jangan kecewa jika jamahan pertama belum terjadi apa-apa. Ingat
Yesus belum berhenti. Sekali lagi, jangan pernah kecewa dengan jamahan pertama. Ingat, Yesus belum berhenti. Nah, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, tidak menjadi berita asing lagi di telinga kita, bahkan di mata kita, tentang COVID-19. Di Jakarta, kita sedang diperhadapkan dengan PSBB tahap kedua. Ada banyak pergumulan-pergumulan yang saat-saat ini mulai membingungkan kita. Keadaan membuat kita semakin bertanya-tanya, kapan ini selesai? Kapan ini berakhir? Saya baru mendapat kabar dari tempat asal saya, dari kota Palu. Hari-hari ini PSBB mulai diperketat lagi. Ibadah yang tadinya sudah dibuka, sekarang gereja kembali menutupnya lagi. Ibadah kembali online lagi. Ibadah kembali menggunakan Zoom lagi. Pertanyaannya, apakah kita sudah dijamah oleh Yesus? Apakah negara kita Indonesia sudah dijamah oleh Tuhan Yesus? Apakah gereja kita sudah dijamah oleh Tuhan Yesus? Jawaban saya, ya. Tapi kita mungkin masih ada di jamahan pertama. Apakah kita harus kecewa dengan keadaan ini? Saya menganjurkan sebagai hamba Allah, jangan pernah kecewa. Sebab kita tahu bahwa di dalam Tuhan ada waktu yang istimewa. Delay, it's okay. Penundaan, it's okay. Kita jalani dengan iman. Sebab kita percaya bahwa meskipun ini masih jamahan pertama, sentuhan pertama, tapi yang terpenting adalah kita masih percaya Tuhan Yesus. Dan yang menyentuh kita masih Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa sentuhan pertama, sentuhan kedua, dan sentuhan ketiga, kita mengalami pemulihan. Yang pertama, jangan kecewa, tetap melangkah, percaya terus kepada Tuhan Yesus. Sebab meskipun belum terjadi apa-apa, kita tetap percaya di depan sana ada mujizat, ada pemulihan yang Tuhan siapkan untuk kita. Saya percaya kita mengimani bagian ini. Hal yang kedua, saudara-saudara, saya mencatat di sini bahwa iman harus maju dan membiarkan Yesus terus bekerja, dan membiarkan Tuhan selalu bekerja dalam hidup kita. Jangan stop di tengah jalan. Iman tidak boleh stop di tengah jalan. Harus terus melangkah, terus percaya, terus berharap. Saya membayangkan, saudara, kalau orang buta tadi yang waktu dipegang oleh Tuhan Yesus dan dia tidak bisa melihat, saya bayangkan kalau imannya rapuh, saudara-saudara, bisa saja dia bilang, ya sudah disentuh kok belum melihat, sudahlah, seperti itu. Atau di tahap jamahan yang kedua, waktu dia dijamah dan dia melihat seperti ada pohon-pohon begitu, seperti ada sesuatu yang dia lihat tapi belum jelas, dan dia mulai kecewa dan bilang, sudahlah, memang mata saya tidak bisa melihat. Tetapi Alkitab mencatat dia begitu tenang dan begitu taat pada perintah Tuhan. Yesus bawa dia keluar, Yesus ludah matanya, dan dia tetap tenang. Dia tetap menunggu saat yang tepat. Ia tetap menunggu waktu yang tepat, menunggu mujizat, menunggu pemulihan. Ini contoh yang sangat baik yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Sehingga saudara-saudara, kalau poin yang pertama tadi mengajar kita untuk jangan kecewa, tetap menunggu maksud Tuhan. Yang kedua, iman kita harus tetap kepada Yesus. Berharap sepenuhnya kepada Yesus, jangan stop di tengah. Jangan ketika PSBB mulai lagi kita sudah mulai frustasi, PSBB lagi, stres lagi. Ya sudahlah, berhenti berharap. Jangan, saudara-saudara. Kita tetap terus maju. Sebab kita tahu masih ada Tuhan yang bekerja. Tangan Tuhan belum berhenti. Ingat, jamahan pertama, jamahan kedua. Bagian yang ketiga, saudara-saudara, saya mengajak kita untuk melihat ayatnya yang ke-26 sebagai penutup dari firman Tuhan ini. Dikatakan seperti ini. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung. Saudara, kalau kita menafsir ayat ini dengan cara menafsir alegoris, ayat ini sangat pas dengan konteks kita saat ini. Di mana Yesus menyuruh dia ke rumah, jangan ke kampung. Artinya kalau kita tafsirkan secara alegoris, bahwa Yesus sedang berpesan bahwa kalau bisa social distancing, jaga jarak, di rumah aja.
Tapi saudara-saudara, saya tidak mengajak kita untuk melihat ayat ini secara alegoris, tapi saya mengajak kita untuk mendalami makna yang sangat dalam yang tersimpan dalam ayat ini. Apa yang Yesus inginkan dari ayat ini? Yesus menginginkan orang ini pulang ke rumah dan bukan ke kampung. Yesus ingin melihat bahwa apa yang terjadi dalam dirimu, sampaikan kepada orang di rumahmu. Apa yang engkau alami hari ini, ceritakan kepada orang rumahmu. Jangan pergi ke kampung. Saya bisa berpikir bahwa mungkin orang ini, apa yang ia alami, sebagian besar hidupnya banyak hancur di bagian pergaulannya di kampung. Dan Yesus mengajak dia, saudara-saudara, untuk kembali ke rumah. Back to home. Kembali ke rumah. Ceritakan semua apa yang engkau alami dan apa yang saya perbuat kepada orang-orang di rumah. Saudara menangkap sesuatu? Yang saya dapat di sana adalah Yesus ingin mengerjakan pemulihan dimulai dari rumah. Yesus ingin mengerjakan kemenangan dimulai dari rumah. Yesus ingin mengerjakan pemulihan dimulai dari mana? Dari rumah. Sebagai hamba Allah, saya mengajak kita semua untuk menaati perintah dari pemerintah kita di rumah aja, di rumah saja. Sebab dari firman Tuhan ini saya menemukan bahwa dari rumah akan terjadi pemulihan, dari rumah akan terjadi kemenangan, dari rumah akan terjadi mukjizat. Saya percaya itu. Dan bagi jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang masih bergumul di rumah saja, tetaplah percaya bahwa di rumah itu pun akan terjadi kemenangan, akan terjadi mujizat, dan di sana ada kuasa Tuhan. Saya percaya akan hal itu. Sehingga saudara-saudara, dari apa yang kita pelajari ini, saya merangkul dengan satu tema yang saya sudah jelaskan di bagian depan. Delay, it's okay. Tidak masalah kalau terjadi penundaan. Tidak masalah kalau belum terjadi mujizat. Tidak masalah kalau belum terjadi pemulihan. Tidak masalah kalau belum terjadi pembaharuan dalam hidup kita. Sebab kita tahu di dalam Tuhan Yesus, tangannya tidak pernah berhenti bekerja. Dari memegang, membawa keluar, lalu menjamah matanya, lalu menyelesaikan jamahan itu. Tangan Tuhan Yesus tidak pernah berhenti melakukan sesuatu yang terbaik untuk kehidupan. Kita belajar tentang iman tidak boleh berhenti di tengah. Iman harus terus berharap. Iman kita harus terus percaya kepada Tuhan Yesus. Bayangkan kalau orang buta tadi, waktu dia dipegang oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, dia langsung kecewa karena matanya tidak melihat. Maka tidak akan terjadi sesuatu. Atau waktu Tuhan Yesus memegang tangannya dan matanya mulai melihat tapi masih ragu, belum jelas, dan di situ dia sudah kecewa, maka tidak akan terjadi sesuatu. Imannya terus progres, melangkah, maju, sampai mengalami kemenangan, mengalami mujizat, mengalami pemulihan. Bagian kedua kita belajar, iman harus terus maju. Pada bagian ketiga kita belajar tentang pemulihan yang Tuhan Yesus mau kerjakan di rumah kita masing-masing. Di rumah kita akan terjadi kemenangan, terjadi mujizat, terjadi pemulihan, dan Tuhan akan melaksanakan maksud penting untuk ketaatan kita di rumah masing-masing. Kita akan menyanyikan satu pujian. Biarlah pujian ini mewakili hati kita semua kepada Tuhan. Mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau tetap percaya kepadamu meskipun saya belum melihat. Walaupun tak dapat melihat semua rencanamu, namun hatiku tetap memandang padamu, tetap percaya kepada Tuhan Yesus meskipun keadaan masih percaya Tuhan Yesus akan melaksanakan maksudnya. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya
Kedatanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini. Kami diingatkan kembali untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus di tengah-tengah masa-masa yang sangat sulit yang sedang kami hadapi. Tuhan, ketika kami belajar, kami menemukan bahwa ada proses yang harus kami tempuh dalam hidup ini. Ada bagian-bagian yang harus kami jalani dengan iman. Ajarlah kami, Tuhan, untuk tetap percaya. Mata kami tetap memandang Engkau, meskipun belum terjadi apa-apa di sekitar kami. Tuhan, kami berdoa kiranya mata rohani kami dicelikan oleh Tuhan untuk melihat tangan Tuhan yang akan menjamah hidup kami, menolong kami, memimpin kami, membawa kami keluar dari masa-masa sulit pandemi COVID-19. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati semua jemaat Tuhan yang mendengarkan pengajaran firman ini. Kami percaya firman ini akan menolong kami untuk memahami maksud-maksud Tuhan dalam masa-masa sulit ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa kiranya pemulihan, mujizat, dan kemenangan Engkau nyatakan di rumah kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini,
kita akan menyanyikan nyanyian bala keselamatan nomor 320. Kami jalan maju kuat dalam Tuhan, serta bekerja giat bagi Tuhan. Dengan keyakinan iman, dalam minggu ini yang akan kita lewati bersama-sama, kita akan terus dijamah oleh Tuhan. Kita akan terus dituntun oleh Tuhan dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap pekerjaan, pelayanan kita. Dia terus akan memberikan pertolongannya bagi kita sekalian. Mari kita nyanyikan dengan penuh semangat. Kami jalan maju kuat dalam Tuhan, serta bekerja giat bagi Tuhan. Dengan iman teguh kami bertahan hingga Tuhan Yesus datang. Angkatlah suara, nyanyilah, nyanyilah, soraklah, soraklah, sedang terus kami maju. Kami maju dan bernyanyi pujian, terus ke Kanaan negeri perjanjian. Mari turun kami dalam peperangan hingga Tuhan Yesus datang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mengakhiri ibadah kita pada saat ini, saya akan membacakan Mazmur 121 sebagai doa berkat untuk kita semua pada saat ini. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Ia akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Berilah berkat-Mu, Allahku. Berilah berkat-Mu, Allahku, dari Sion anugerah-Mu, yang jadikan alam semesta, Roh Anak dan Bapa Rahman. Amin. Tuhan memberkati kita dan Tuhan menolong kita semua untuk menjalani hidup kita dengan iman yang teguh hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dipermuliakan, kita diberkati. Haleluya.